Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fal karamatu, maka bermula keramat lil awliya'i, bagi para wali Allah, amrun, itu perkara, sabitun, yang sahih adanya atau hak adanya. Waqad naqala, dan telah menukil, al-ijma' akan ijma' ala wuqu'iha, akan keberadaannya al-karamah, al-Kalabadhi, oleh al-Kalabadhi, fit ta'arrufi, dalam kitab at-ta'arruf, nama kitab at-ta'arruf di mazhabi ahli tasawuf. Wa nassu dzalika, dan nas demikian itu, al-ijma', ajma'u, telah sepakat oleh para ulama, ala isbati karamatil awliya'i, atas ketetapan keramat-keramat para wali. Wa in kanat, dan sekalipun ada al-karamah, tadkhulu, masuk oleh al-karamah, fi babil mu'jizati, dalam bab mu'jizat, ay lil anbiya'i, artinya bagi para nabi. Kal masyi, seperti berjalan, adal ma'i, di atas air. Wa kalamil bahaimi, dan berbicaranya binatang-binatang. Wa tayyil ardi, dan digulungnya bumi. Sehingga beberapa langkah sudah sampai ke tempat tujuan, walaupun jauhnya beribu kilometer sekalipun. Wa zuhuru syai'i, dan nampaknya sesuatu, fi ghairi mawdi'ihi, dalam bukan tempatnya, asyai', waqtihi, dan waktunya asyai'. Seperti dalam hal ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Minggu lalu kita singgung tentang karamah as-sayyidah Maryam alaiha assalam. Dikatakan oleh Nabi Zakaria kepadanya, qala ya Maryamu anna laki hada, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Didapati oleh Nabi Zakaria di hadapan Sayyidah Maryam buah-buahan musim panas, padahal saat itu musim dingin, atau sebaliknya, di musim dingin didapati di hadapannya buah-buahan musim panas. Wa qad ja'atil akhbaru, dan telah datang al-akhbaru, oleh beberapa berita atau khabar, biha, dengannya al-karamah, wa sahhatir riwayatu, dan telah sahih oleh beberapa riwayat, wa nataqa, dan telah berbicara, biha, dengannya al-karamat, at-tanzilu, oleh Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ditetapkan tentang adanya karamah. Intah. Nah, itu ketetapan yang dinukil oleh Al-Kalabadhi dalam At-Ta'arruf li Madhabi Ahli Tasawuf, dan itu merupakan ijma' ulama.
Bahkan sebelum ijma' terdahulu telah ditetapkan oleh Al-Quran, juga telah ditetapkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran diantaranya selain tadi tentang kisah Sayyidah Maryam, kemarin kita bahas tentang seorang hamba yang soleh di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Firman Allah, qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika qabla ay yartadda ilaika turfuk. Mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman sekejap mata. Sekejap mata ya. Jauhnya entah berapa jauh ya. Ribuan kilometer dari Yaman. Ke hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam pendapat para ulama, orang tersebut bernama Ashif ibn Barkhiyar. Dan juga ditetapkan oleh banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi ijma' ulama yang wajib diimani adanya, yaitu karamat al-awliya. Fahiyya, maka bermula dia al-karamat idzan, jika demikian, sabitatun itu sahihah. Sabitatun ay sahihatun, tetap atau benar adanya, indal ummati, menurut seluruh umat. Wa man nafaha, dan siapa orang menafikannya, maksudnya mengingkarinya, ay al karamati, artinya akan keramat-keramat lil awliya, bagi para wali, fambuzan ay turhan, maka buanglah, atau itrahan, campakkanlah, kalamah, akan perkataannya atau akan pendapatnya man nafaha. Wala taltafit, dan jangan berpaling oleh engkau ilaihi, kepadanya, man nafaha. Liannahu, karena sungguhnya dia, man khilafus shawabi, itu menyalahi kebenaran. Wa qad ankaratil mu'tazilatu, dan telah mengingkari oleh kaum Mu'tazilah, karamatil awliya'i, akan keramat para wali, bil kulliyati, dengan secara keseluruhan, artinya secara mutlak. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya karamah. Kata mereka, sesuatu yang tidak diterima oleh akal, dan disinilah dasar ajaran mereka itu. Kata mereka, kalau ada perkara yang tidak diterima oleh akal, maka oleh mereka tidak diimani. Nah, karena itulah maka mereka mengingkari akan keramat-keramat para wali. Tapi sebenarnya bagi kita, dalam bantahan terhadap mereka, pendapat Mu'tazilah, selain sebenarnya sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis serta ijma' ulama, adalah karena di kalangan mereka enggak ada wali. Gitu. Di kalangan mereka apa ya? Enggak ada wali. Di kalangan orang-orang Mu'tazilah itu tidak ada wali. Nah, kelompok sesat bagaimana ada walinya? Kewalian yang merupakan
puncak daripada ketakwaan atau buah daripada pengamalan terhadap ajaran syariat itu hanya ada di dalam golongan yang hak, di atas golongan yang betul-betul memegang teguh ajaran Rasulullah. Tidak lain, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Wahabiyah bukan ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, tapi mereka ahlul bid'ah. Ada banyak ajaran-ajaran Wahabiyah yang menyalahi ajaran-ajaran ahlus sunnati wal jamaah. Karena itu pula dalam beberapa pendapat orang-orang Wahabi, beberapa orang dari mereka itu mengingkari keramat para wali. Ibnu Baz salah seorang pemuka orang-orang Wahabi, dia mengatakan, saya puluhan tahun hidup di Madinah, tidak pernah saya mimpi ketemu Rasulullah. Dia mengingkari mimpi berjumpa dengan Rasulullah atau mengingkari orang yang dapat berjumpa dengan Rasulullah yaqazatan, secara jaga. Orang-orang Wahabi mengingkari itu. Ibnu Baz mimpi pun tidak pernah, sampai dia mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena ajarannya rusak. Karena ajarannya rusak. Akidah Wahabi, aqidatut tashbih wa tajsim. Bagaimana dia akan meraih kemuliaan untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, apalagi untuk berjumpa dengan Rasulullah yaqazatan, dalam keadaan terjaga. Itu hanya diraih oleh orang-orang yang akidahnya hak, di atas kebenaran. Aqidah ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Lanjut. Misalkan seperti Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti itu puluhan kali, lebih daripada 70 kali berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Berpuluh-puluh kali, bahkan lebih daripada itu. Bahkan beliau langsung mentashih hadis-hadis dengan dilaporkan kepada Rasulullah langsung dalam keadaan terjaga. Ini hadis sahih atau tidak sahih, atau beberapa hadis yang sebenarnya sahih tapi kemudian dikatakan dhaif oleh beberapa ulama hadis. Begitu. Dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam fikih Syafi'iyah. Beliau salah seorang ulama madhab Syafi'i terkemuka, walaupun sebenarnya beliau telah mencapai derajat mujtahid, tapi beliau tetap ikut madhab Syafi'i. Juga para ulama lainnya, ada banyak para wali Allah yang mereka itu dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, Imam An-Nawawi umurnya pendek, sekitar 45 tahun. Kitabnya karyanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab wa Syarah Sahih Muslim. Kurang lebih umurnya seumuran saya meninggal, tapi derajatnya sangat tinggi. Wali Allah, wali kutub. Kalau kita rombongan apa ini? Wali apa nih? Wali kelas, wali murid.
wali walidayya. Masya Allah. Nah, jadi derajat kewalian pada diri mereka yang kemudian timbul karamah itu hanya bagi orang-orang yang berada di atas akidah yang hak, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah tidak mendapatkan karunia itu. Mengapa? Karena akidah mereka rusak. Lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau anna, sesungguhnya kita la nusbitu, tidak menetapkan oleh kita, alal ustadzi, atas al ustadz Abi Ishaq al-Isfirayini, ma yunqalu, apa yang dinukil, anhu darinya al-Isfirayini, min nafyihi, dari menafikan oleh beliau Abi Ishaq al-Isfirayini, al-karamati, akan karamat-karamat. Ada pendapat yang dipalsukan atas nama beliau, atas nama Abi Ishaq al-Isfirayini. Disebutkan bahwa kata pendapat ini Abi Ishaq al-Isfirayini mengingkari adanya karamat. Dan ini pendapat tidak benar. Pendapat tidak benar. Wa ila hadza, dan kepada ini pendapat bahwa itu pendapat tidak benar, artinya itu adalah pendapat yang disisipkan atau dipalsukan atas nama Abi Ishaq al-Isfirayini. Asyara, telah berisyarat Ibnul Mulaqqini oleh Ibnul Mulaqqin fi syarhihi, dalam syarahnya Ibnul Mulaqqin ala al-Bukhari, atas Sahih al-Bukhari, wa nassuhu, dan nasnya Ibnul Mulaqqin, wa qad nusiba, dan telah disandarkan, li ba'dhi al-ulama'i, bagi sebagian ulama, ingkaruha, akan pengingkarannya al-karamah, akan pengingkaran terhadap al-karamat. Wa dhannu bihim, dan yang disangkakan dengan mereka ba'dil ulama, annahum ma ankaru aslaha, sesungguhnya mereka tidak mengingkari, oleh mereka aslaha, akan asalnya al-karamat, litajwizil aqli laha, karena membolehkan oleh akal laha, baginya itu al-karamat. Walima waqa'a, dan karena apa? Waqa'a, yang telah terjadi, oleh ma fil kitabi, dalam Al-Quran, was sunnati, dan dalam hadis, wa ikhbari sholihi hadhil ummati, dan pemberitaan orang-orang soleh ini umat, bima yadullu ala wuku'iha, dengan sesuatu yadullu, yang menunjukkan oleh ma ala wuku'iha, atas keberadaannya al-karamat. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah mahallul ingkari, tempat pengingkaran oleh mereka itu, iddi'a'u wuku'iha, pengakuan keberadaannya al-karamat, fi man laysa mausufan, pada orang yang tidak disifati bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya al-karamah. Wala huwa, dan tidak pula huwa, dia, man ahlun laha, adalah ahli laha, baginya al-karamah. Jadi sebagian pendapat ulama yang disandarkan kepada mereka seakan-akan mereka mengingkari adanya karamah. Tidak, mereka tidak mengingkari. Al-Imam Abu Ishaq al-Isfirayini ulama besar, Asy'ari, akidahnya Asy'ariyah, ulama terkemuka. Beliau tidak mengingkari adanya karamah. Bagaimana mau diingkari padahal itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis.
Nah, jadi yang diingkari oleh sebagian ulama itu adalah timbulnya karomah dari orang-orang yang tidak memiliki syarat-syarat untuk memiliki karomah itu sendiri. Nah, misalkan, dan ini mungkin terjadi di zaman kita sekarang, terutama dari orang-orang yang tidak paham. Hanya karena nampak dari diri seseorang suatu keanehan, keajaiban, lantas dikatakan saja, wah ini si fulan wali. Hanya karena dia punya barang aneh, timbul pada dirinya sesuatu yang di luar kebiasaan. Udah gitu ini orang pakai gamis, berjenggot lagi, pakai udang-udang, kepalanya diikat, imamah, buat tasbih lagi, motif ayat Quran lagi, motif hadis Nabi lagi. Padahal sebatas motif ayat Al-Quran belum tentu menunjukkan bahwa dia orang soleh. Sebatas motif hadis-hadis Nabi belum tentu menunjukkan bahwa dia orang soleh. Orang-orang di luar agama Islam banyak yang motif-motif ayat Al-Quran. Nah, bagi orang awam begitu ada orang dengan casing semacam itu, lantas bisa berjalan di atas air, wah udah sebut wali aja deh, wali itu wali. Nah, jadi jangan terkecoh, jangan setiap melihat sesuatu yang aneh lantas kita katakan, wow mesti dia wali. Bukan setiap yang aneh itu wali. Kalau setiap yang aneh wali itu, kira-kira Ammar duluan itu siapa? Ammar aneh nggak ini? Aneh nggak? Aneh itu kata Labib aneh, kata Labib aneh katanya. Jadi ukurannya bukan aneh-aneh Anwar, apalagi dijadab-jadabin. Nah, kita bukan berburuk sangka sama orang, tapi ini supaya jadi perhatian bagi kita. Kita tidak berburuk sangka pada si fulan, dikatakan bahwa dia jadab. Allah a'lam, kita nggak tahu urusan hatinya, urusan keadaannya, halnya dia. Allah a'lam. Tapi kita tidak berburuk sangka. Tapi begitu kita jangan terkecoh. Kita harus punya mizan, punya timbangan. Karena seseorang yang disebut soleh, bertakwa, apalagi yang telah mencapai derajat al-wilayah, itu betul-betul orang yang dia bersih zahir dan batinnya. Iya, bersih, bertakwa kepada Allah zahir dan batinnya. Karena itu sampai derajat kewalian itu, walaupun jalannya terang, jalannya mudah untuk diucapkan, tapi meraihnya sulit, meraihnya sulit. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah baginya. Lanjut. Wa qad yakunu inkaruhum Waqad yakunu, dan terkadang ada ingkaruhum, pengingkaran oleh mereka sebagian ulama, lihusuli ba'dil khawariki, bagi kejadian sebagian perkara-perkara di luar kebiasaan, karamatan sebagai keramat, liwaliyin, bagi seorang wali, kama fi ra'yin marjuhin, sebagaimana dalam pendapat yang dikalahkan.
ada rajih, ada marjuh. Marjuh tadi dikalahkan. Kalau rajih itu kuat. Kalau marjuh tidak kuat, artinya dikalahkan. Zakaruhu Ibnu Ruslan, setelah menyebutkannya Ibnu Rislan oleh Ibnu Rislan fi Zubadihi dalam kitab Zubadnya. Zubad Ibnu Rislan. Wal awliya dzawu karamatin rutab wa man tahu liwaladin min ghairi ab. Wal awliya, dan bermula para wali, dzawu karamatin rutab, memiliki oleh mereka akan keramat-keramat rutab yang bertingkat. Wa man tahu, dan tidaklah mencegah oleh mereka liwaladin, bagi seorang anak, min ghairi ab, dari tanpa ayah. Kesimpulannya yang jelas bahwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat tentang adanya karamah. Oleh karena ketetapan adanya karamah mansus, tertulis secara tekstual di dalam Al-Qur'an. Ada banyak ayat-ayat menunjukkan itu dan menyebutkan tentang para wali. Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi yang kita bicarakan tadi, umurnya pendek tapi karyanya sangat banyak. Kalau bukan karena keramat, nggak bisa diterima oleh kalian. Kalau bukan karena keramat, banyak sekali karyanya. Masya Allah, umurnya pendek pada Imam An-Nawawi, dan derajatnya sangat tinggi dalam kewalian. Masya Allah. Di zaman beliau nggak ada komputer. Di zaman beliau nggak ada istilah kopas. Apa mengenai kopas? Copy paste nggak ada itu ya. Kalau sekarang copy paste saja masih susah. Masya Allah, wali Allah seperti itu. Cukup itu sebagai salah satu bukti kewalian baginya. Cuma kalau bukan wali ya, para ulama, para wali itu ya mereka para ulama yang amilin, mereka para wali. Al-Imam Syafi'i itu misalkan dalam kitab-kitab tentang para wali Allah, salah satunya di belakang kita ada namanya Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya, karya Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim. Ditulis yang paling pertama dan merupakan pimpinan para wali dari umat Rasulullah ini adalah Abu Bakar. Terus beberapa sahabat terkemuka. Nah, kemudian di antara yang disebutkan duluan setelah zaman para sahabat adalah para imam mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya para wali. Imam Syafi'i itu tinggi sekali tingkatannya. Wali Allah Imam Syafi'i. Nah, jadi para wali itu yang mereka itu para ulama al-amilin.
para ulama yang beramal dengan ilmu-ilmunya, para imam mujtahid terutama lagi, orang-orang soleh, mereka yang beramal dengan ilmunya, itulah para wali Allah. Nah, jadi ukurannya bukan keanehan, tapi ini dia justru ukurannya adalah ilmu dan beramal dengan ilmu. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak menjadikan seorang yang bodoh sebagai wali. Enggak ada wali itu bodoh. Enggak ada wali itu tidak paham ilmu agama. Enggak ada. Enggak ada wali itu kagak pernah belajar. Enggak pernah ngaji kitab misalkan. Enggak ada. Semua para wali ngaji kitab. Nah, kalau nggak ngaji kitab, dia dapat ilmu dari mana? Para ngaji kitab, para wali itu ngaji kitab. Jadi kalau orang yang anti ngaji kitab, jangan harap jadi wali dan. Kan ada sekarang tuh sekelompok orang ngapain ngaji kitab kuning? Dia kata yang lebih mantap kembali langsung pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Orang kayak gitu itu dia bukti bahwa dia tidak pernah ngaji kitab. Nah, emang kitab-kitab para ulama bukan diambilkan dari Al-Quran dan hadis. Ketika dia ngomong begitu berarti apa? Dia menganggap dirinya seperti para ulama yang menulis sekian ribu jilid kitab. Padahal baca Qurannya aja belepotan. Itu orang yang kayak gitu. Atau yang dibaca Quran pun terjemahan, ditafsirkan oleh dia sendiri. Wah, ngaco betul ya. Tapi begitu dia seakan memposisikan seperti para ulama dengan mengatakan langsung kepada Al-Quran. Nah, kita para ulama itu diambil dari mana? Intisarikan daripada ajaran-ajaran Quran, ajaran-ajaran Rasulullah. Dan mereka jauh lebih paham dibanding orang-orang semacam kita ini. Nah, jadi orang yang kagak pernah ngaji kitab, kagak bakalan jadi wali. Udah kita bikin syarat aja udah, mau jadi wali ngaji kitab. Ya sebelum bukan bikin syarat kita sendiri, ya itu bawaannya begitu, ya, syarat yang tidak tertulis tetapi disepakati. Gitu. Ya, iya begitu, para ulama kata begitu. Ya, maksudnya apa? Dia paham ilmu agama. Yang memahami ilmu agama itu yang ngaji. Kalau tidak paham ilmu agama ya bagaimana dia menjadi wali Allah? Yang ada jadi waliyus syaitan. Kalau dia tidak paham ilmu agama. Yang ada jadi apa ya? Waliyu iblis, walinya iblis. Wallahu a'lam bishawab.